Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang aturan pencacahan. Ya, di semester 2 ini kita akan membahas, di semester 6 ini kita akan membahas tentang aturan pencacahan dan peluang. Oke, baik, yang langsung saja kita ke intinya ya. Aturan pencacahan yang akan kita bahas pertama adalah, nah, kalau kalian di jalan, ya, di mobil atau di motor, ya pasti kalian tahu itu apa yang namanya ini plat nomor, ya. Kita sekali lihat nih plat nomornya AB, di sini angkanya ada 4, terakhirnya ada 2 huruf gitu ya. Nah, kira-kira ada hubungan nggak sih sama aturan pencacahan? Nah, jelas ya. Jika ada di PowerPoint ini berarti ini berhubungan sama materi kita. Artinya adalah ternyata matematika itu kalau dilihat lebih detail itu ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Ya, jadi kalau yang nanya apa sih gunanya matematik? Nah, ini salah satunya manfaatnya dari adanya matematika. Jadi kita bisa tahu kenapa sih plat nomor harus kayak gini gitu. Nah, kita lihat contoh ini ya. Misalkan plat nomor kendaraan bermotor Indonesia menggunakan kombinasi 4 angka ya, 2 atau 3 huruf di belakangnya dan seterusnya gitu ya. Kayak kalau misalkan contohnya AB itu wilayah DKI Jakarta misalkan, dan lain-lainnya. Nah, itu kan hanya tipenya gitu. Nah, di dalam pembuatan plat nomor ini ada beberapa aturan. Misalkan untuk wilayah di Jogja ya, misalkan semua kombinasi termasuk misalnya AB 00A boleh digunakan. Berarti kalau ininya 0 boleh. Ada juga yang di daerah lain 0 semua itu nggak boleh gitu. Nah, kayak gini kan, semua kombinasi yang memuat 0 tidak boleh, tergantung aturannya. Nah, dan lain-lainnya gitu. Gimana kalau di diplomat asing, atau kan ada juga yang plat nomornya unik gitu. Nah, kira-kira aturan seperti apa? Nanti akan kita bahas. Nah, ini salah satu manfaat dari aturan pencacahan materi kali ini gitu ya, salah satunya di plat nomor. Oke, langsung saja. Nah, di dalam aturan pencacahan itu ada dua ya, ada aturan perkalian sama aturan penjumlahan. Sebelum itu semangat, kita akan membahas dulu apa yang disebut dengan kejadian atau suatu percobaan. Ya, misalkan kita melemparkan sekeping uang logam. Jelas kalau kita lempar ya, di sini kalau pas kecil tuh sering main logam ya, dilempar kira-kira milihnya apa, gambar atau angka gitu ya. Jadi kalau sekeping uang logam kita lempar hanya ada dua kemungkinan, yaitu gambar atau angka, dan gak mungkin dua-duanya bareng karena cuma satu koin, kecuali ada dua koin gitu. Misalkan S itu adalah hasil yang mungkin, kita anggapnya S itu semesta, berarti seluruh kejadian yang mungkin. Berarti kalau satu koin itu mungkinnya ada gambar sama angka gitu. Semua kemungkinan hasil dari suatu peristiwa disebut ruang sampel. Jadi G sama A ini adalah disebutnya ruang sampel. Nah, setiap gugus suatu ruang disebut titik contoh. Misalnya kita ambil G aja, berarti G ini sebagai titik contoh. G sama A disebutnya ruang sampel. Jumlahnya ada 2, disebutnya semesta gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dadu kan satu dadu isinya ada 6, yaitu berarti 1 2 3 4 5 6. Berarti jumlah semestanya ada 6, yaitu ada 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, di sini ada disebut aturan perkalian ya. Aturan perkalian nah, apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang berurutan, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan cara R1 cara yang berbeda, dan setiap cara ini dilanjutkan dengan peristiwa kedua yang dapat dilakukan dengan R2 cara berbeda, dan seterusnya. Maka rumusnya adalah R1 dikali R2 dikali sampai Rn cara yang berbeda. Nah, ya, jadi dia dikali R1 kali R2 dikali Rn. Nah, aturan penjumlahan itu apa bedanya? Apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang saling lepas, jadi nggak ada hubungannya. Kalau ini berurutan dan saling berkaitan. Jadi ingat ya, kalau perkalian itu harus berurutan dan berhubungan. Kalau aturan penjumlahan itu tidak terikat, artinya dia saling lepas ya. Jadi ntar tinggal ditambah aja R1 tambah 2 tambah Rn gitu ya. Jadi kalau ini berurutan dan berkaitan, kalau penjumlahan dia saling lepas gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Terdapat 4 jalan berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan berbeda dari
kota P ke B ya nih. Jadi yang A ke apa nih? A ke B ini ada 4 jalan ya, atau kita istilah kata ada 4 cara lah gitu ya. Terus dari kota P ke B ada 2 jalan nih ya. Jadi ke sini A ke P ada 4 jalan, P ke B ada 2 jalan. Nah, berarti banyak cara dari A ke B melalui P ya, nggak bisa langsung loncat ya. Jadi kalau dari A ke B berarti melalui P. Kira-kira ada berapa cara sih biar dia sampai ke B ini? Kita lihat banyak cara. Nah, ini cluenya nih, banyak cara jalan dari A ke P itu adalah 4 nih, nih 1 2 3 4, berarti A ke P adalah 4. Nah, dari P dilanjutin lagi saling berhubungan ya. Dari P ada 2 cara, 1 2. Nah, berarti ini adalah perkalian. Karena apa? Karena saling berkaitan atau berurutan, berhubungan. Jadi dari A ke P, P baru ke B. Kalau ini berarti gunakan aturan perkalian. Berarti caranya adalah A ke P ada 4 nih ya, P ke B ada 2, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8 cara. Ini yang disebut dengan aturan pencacahan untuk aturan perkalian. Berarti dari A ke B ada 8 cara yang bisa dia lalui gitu ya. Terus nah, ada contoh lagi. Untuk mengikuti kompetisi matematika sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa dan 2 siswa perempuan, tentukan banyak cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematik. Kita lihat pertanyaannya. Sekolah harus mengirimkan 1 siswa. Ya, di mana sekolah harus mengirimkan 1 siswa, mau laki-laki mau perempuan gak masalah. Berarti kedua-duanya tidak saling berhubungan. Artinya siswa yang akan dipilih ini adalah bebas, bisa laki-laki bisa perempuan, artinya tidak saling berkaitan. Berarti ya udah, laki-lakinya ada 3, perempuannya ada 2, berarti tinggal ditambah 3 tambah 2 sama dengan 5 cara ya. Kecuali di sini di soalnya dibikin 2 siswa perempuan, 2 siswa di mana 1 laki-laki 1 perempuan, itu beda lagi caranya seperti itu ya. Artinya kalau tidak saling berhubungan atau tidak saling terikat, berarti gunakan aturan penjumlahan, tinggal jumlahkan semua ruang sampelnya. Laki-lakinya 3, siswa perempuannya 2, 3 tambah 2 sama dengan 5, seperti itu ya. Oke. Bisa lihat ya perbedaannya antara aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, ini kita ambil contoh ya. Ayah ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Tersedia angka 6, 7, 8, 9, 10. Dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat yang berbeda yang dapat dibuat ayah? Nah, lebih gampangnya ya, setiap soal yang seperti ini kita fokus dulu ke pertanyaannya, berapa angka sih yang bisa dibuat. Nah, ayah ingin membuat 4 angka. Ya udah, kalian bikin kotak di sini. Bikin 4 ya. Anggap aja ini T1 berarti tempat yang pertama, T2 tempat kedua, T3 tempat ketiga, T4 tempat keempat. Nah, aturannya hanya 1, yaitu tidak boleh ada angka yang sama. Artinya angka yang sudah ditulis tidak boleh digunakan lagi. Langsung saja. Di sini ada ruang sampelnya itu ada 6, 7, 8, 9 sama 0. Ini ada berapa ruang sampel, ada berapa semestanya? Ada 5. Berarti angka yang pertama kita bisa isi adalah angka 5. Itu. Kita mulai dari awal karena nggak ada aturannya. Ya dari tempat pertama dulu boleh. Ya karena apa? Karena aturannya hanya dibilang tidak boleh ada angka yang sama. Di tempat 1 ya, di sini kita kasih keterangan. Tempat 1 kita isi 5 angka. Ya. Nah, di tempat 2 misalkan di sini itu kepake angka 6. Ya, angka 6-nya udah kita pakai nih, kita coret misalkan ya. Nah, kita ngasih warna dulu yang beda. Ya, buat tempat 2 nih. Kan tempat 1 bisa diisi 5 angka, yaitu angka 6, 7, 8, 9, 0. Anggap aja 6 sudah diisi di tempat pertama. Berarti sisanya berapa? 4. Berarti T2 adalah 4 angka.
Ini berarti 4. Dan misalkan T2 ngisi angka 7, ya udah berarti tinggal 3. Dan ini tinggal 2. Karena dia menggunakan saling berhubungan antara angka pertama, kedua, ketiga, dan berarti dikali. Berarti banyak caranya adalah tinggal kalian kali. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Berapa? 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 100. 120 cara seperti itu. Ya, mudah ya. Ya, yang penting kita paham aturannya sama clue-nya gitu. Nah, nomor 8 maksudnya PK8, Samsat Ponorogo akan membuat plat nomor kendaraan dengan ketentuan. Nah, ini ada banyak nih syarat-syaratnya. Harus hati-hati dalam pembuatannya. Nomor plat diawali dengan huruf AE. Ya. Nih, dengan huruf plat AE. Di mana AE ini adalah clue kode kotanya atau daerahnya. Berarti AE-nya itu tetap di depan terus, nggak bisa diganti huruf lain selain AE. Ingat ya, nomor plat diawali dengan 2 huruf AE. Ingat. Awas ya, harus paham nih. Berarti ini AE ini adalah ketentuannya, nggak bisa diubah. Kemudian 4 digit angka dan 2 huruf, dan terakhir 2 huruf dengan huruf pertama adalah huruf S sampai V. Ya, hati-hati nih. 2 huruf, terakhir kan 2 huruf. Nah, huruf yang pertama S sampai V, tapi huruf yang terakhir bebas, nggak ada syarat. Ingat ya. Contohnya AE 4124. AE-nya selalu di depan. Ini angkanya boleh berulang ya. Nah, ini 2 huruf terakhir, tapi huruf yang S ini hanya bisa diisi oleh huruf S sampai V. T yang ini bebas ya. Boleh sama, boleh semua huruf. Ya, jadi yang hanya ini aja nih, yang dari huruf S sampai huruf V. Nah, terus angka 0 tidak boleh di depan. Misalnya, nih, AE 00, ini 0 ini nggak boleh ganggu, tapi 0 yang kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh. Yang nggak boleh adalah 0-nya di depan, ya. Begini pun nggak boleh, karena kalau ditulis sudah ini ada 00 gitu ya. Artinya adalah angka yang pertama nggak boleh 0. Udah, kita bikin template-nya dulu. AE berarti ada tempat 1 ya, kita bikin kotaknya 1, 2, terus selanjutnya ada 4 angka. 1, 2, 3, 4, terus 2 huruf terakhir. Nah, berarti sini ada T1 ya, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Kita mulai dari T1 dan T2. T1 dan T2 ya, hanya bisa diisi oleh huruf A sama E. Dia nggak ada ketentuan lain. Berarti jika ingat ya, jika ada aturan menyatakan bahwa di depan harus AE, di belakang harus E, ya itu udah ketentuannya. Berarti dia masing-masing hanya mendapati satu cara. Ya, jadi kalau dia nggak bisa diubah atau tetap dari awal sampai akhir dia ketentuan yang pasti, berarti dia adalah satu cara. Ini berarti 1 sama 1. Ingat ya, ini hanya berlaku jika ketentuannya adalah dia paten atau tidak bisa diubah dari awal sampai akhir. T3 sampai T6 ini adalah isinya angka. Ya. T3 sampai T6 itu isinya angka. T3 itu kan angka awal. Keterangannya lah nggak boleh 0. Berarti angka itu kan berarti dari 0 sampai 9. Berarti dia hanya bisa diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 nggak boleh karena dia angka awal. Berarti secara kesimpulannya ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 cara. Tulis 9 di sini. Gitu. Terus T4 bebas nggak? Bebas. Berarti ada berapa angka? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 10. Angka 5, yang tempat kelima 10 juga. Ini juga sama 10 karena kan bebas angkanya. Nah, yang T7, T4 sampai T6 sama ya. T3 sampai T4 sampai T6 sama. T7 nya adalah ini nih. Huruf pertama adalah huruf S sampai V.
S sampai V berarti ada berapa huruf? Berarti ada S, ada T, ada U, ada V. Berarti ada 4 cara. Ya berarti ini kita bisa isi sama 4 T8. Ada nggak syaratnya T8? Nggak ada. T8 itu berarti semua alfabet. Ada 26 cara ya huruf. Berarti ini disamakan 26 seperti itu ya. Tinggal kita kalikan karena dia aturan perkalian, berarti tinggal dikali semua. Ya, 1 kali 1 kali 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 4 dikali 26. Tinggal kita kalikan aja gitu berapa nanti hasilnya. Ya ini dikalikan 1 kali 1 kali 9 kali 10 10 10 kali 4 kali 26. Berarti hasilnya adalah 936.000 cara. Banyak ya. Jadi kira-kira dalam sebuah kota ini di Ponorogo dapat dibuat 936.000 plat nomor. Artinya adalah jumlah motor atau mobil yang bisa dibuat adalah 936.000 plat gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini yang perjalanan tadi ya. Misalkan nih, Zahra akan melakukan perjalanan dari Kota Malang, dari rumahnya ke Kota Malang ya. Dari Ponorogo ke Surabaya terdapat 2 jalan. Surabaya ke Malang dapat 3 jalan. Ponorogo ke Blitar terdapat 4 jalan. Dari Blitar ke Malang terdapat 2 jalan. Tentukan banyak cara perjalanan Zahra dari Ponorogo ke Malang ya. Oke, jadi kita buat dulu skenarionya atau gambarnya gitu ya. Anggap aja kota pertama kan sama-sama dari Ponorogo ya. Ya dari Ponorogo ya, ini Ponorogo. Nah terus dia sebelum ke Malang dia ke Surabaya dulu ya. Berarti dia lewat 2 jalur yang berbeda. Ada lewat Surabaya. Ada berapa cara dari Ponorogo ke Surabaya? Dapat 2 jalan. Ya udah tambahin lagi 1. Set. Nah terus dari Surabaya ke Malang dia ada 3 jalan. Bikin lagi 3. Nah ini adalah Malang. Nah selain lewat Surabaya dia juga bisa lewat Blitar. Dari Ponorogo ke Blitar 4 jalan. Nanti bikin 1 2 3 4 ya. Ini adalah lewat Blitar. Nah dari Blitar ke Malang ada berapa cara dari Blitar ke Malang? Nih dari Blitar ke Malang dapat 2 jalan. Oke, yang ini 2 jalur. Nah berarti ada dua cara, ada 2 jalan yang bisa dilalui. Pertama dari Ponorogo ke Surabaya baru ke Malang, atau Ponorogo ke Blitar baru ke Malang. Nah ya ini konsep petanya dulu ya, jadi harus benar dulu gambarnya ya. Ini 2 jalur, 3 jalur, ini 4 jalur, ini 2 jalur ya. Nah pertanyaan nomor yang A, berapa banyak cara Zahra pergi dari Ponorogo ke Malang dengan ketentuan bebas, seperti nggak ada syarat. Kita anggap dulu dari Ponorogo ke Surabaya ada berapa cara ya. Ponorogo ke Surabaya ini ada 2 cara. Oke, kalikan sama Surabaya ke Malang berapa? 3. Itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu dari Ponorogo ke Blitar ada berapa cara? 4 dikali Blitar ke Malang berapa? 2. Berarti 4 kali 2 berarti 8. Nah karena ada 2 jalan berbeda berarti kita tambah. Berarti berapa? 14 cara seperti itu ya. Ini aturan yang atau jawaban yang pertama bebas ya. Selanjutnya adalah yang pulang pergi. Nih yang pulang pergi yang B, dia pulang pergi. Oke, kalau pulang pergi berarti tapi jalur yang sama juga boleh ya, boleh melewati jalur yang sama. Berarti misalkan nih dia dari Ponorogo ke Surabaya ke Malang, balik lagi dari Malang ke Surabaya ke Ponorogo, itu satu alternatif. Lagi Ponorogo ke Surabaya ke Malang tapi lewat sini, boleh juga, itu alternatif yang kedua
Yang ketiga, Ponorogo ke Blitar, Blitar ke Malang. Baik lagi dari Malang ke Blitar, Blitar ke Ponorogo. Cara ketiga. Lagi Ponorogo ke Blitar, Blitar ke Malang. Tapi pulangnya lewat sini. Lewat Surabaya baru ke Ponorogo. Boleh lagi? Boleh. Nah, berarti ada 4 ketentuan ya. Yang pertama dulu ya, dari Ponorogo ke Surabaya ada 2. Berarti 2 dikali 3. Ya, Ponorogo ke Surabaya kan 2. Surabaya ke Malang 3. Nah, terus balik lagi dari Malang ke Surabaya 3. Surabaya ke Ponorogo 2. Berarti dikali 3 dikali 2. Hingga kita kalikan 2 kali 3 6. 6 kali 3 18. 18 kali 2 36. Gitu ya. Ini alternatif yang pertama. Alternatif kedua sama, dari Ponorogo ke Surabaya ada 2. Surabaya ke Malang ada 3. Tapi lewatnya sekarang lewat Blitar pulangnya. Malang ke Blitar ada 2. Blitar ke Ponorogo ada 4. Kalikan lagi. 2 kali 3 6. 6 kali 2 12. 12 kali 4 berarti 48. Sekarang Ponorogo ke Blitar ada 4. Blitar ke Malang ada 2. Balik lagi. Malang ke Blitar ada 2. Blitar ke Ponorogo ada 4. Nah, 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 4 berapa? 16 kali 4 64. Ya, 64 cara. Ntar dihapus dulu yang ininya. Nah, lanjut ke jalur yang terakhir. Sama, 4 dulu ke Blitar dikali 2 dikali lagi, tapi sekarang pulangnya lewat Surabaya sama lewat Ponorogo. Berarti dikali 3 dikali 2. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. 4 kali 2 48. Itu ya. Nah, tinggal kita jumlahkan semua cara yang telah kita dapatkan. 6 tambah 8 14. 14 tambah 4 18. 18 tambah 8 26 ya. Berarti ini 6, ini 2. 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 9. 9 tambah 15. 15 tambah 4 196 cara dari Ponorogo ke Malang dengan pulang pergi gitu ya. Ini jawabannya 196 cara gitu ya. Oke, untuk yang C, perjalanan pulang pergi tapi nggak boleh lewat jalur yang sama. Ini yang hati-hati nih, sering keluar di soal tapi sering salah dalam menjawab gitu ya. Baik, kita ke selanjutnya aja biar lebih luas. Ini ada Ponorogo, di sini ada Surabaya, di sini ada Blitar, di sini ada Malang. Tadi Ponorogo ke Blitar itu ada 4 cara ya. Blitar ke Malang ada 2 cara tadi. Ponorogo ke Surabaya tadi ada berapa? 2 ya, 2 cara. Surabaya ke Malang ada 3 ya. Coba kita cek dulu. 2 3 4 2. 2 3 4 2. Oke, betul. Nah, dia akan pergi ke Malang, balik lagi ke Ponorogo, tapi nggak boleh lewat jalur yang sama. Oke, kita anggap aja dia dari Ponorogo ke Surabaya terus ke Malang dulu. Berarti ada tadi caranya adalah 2 dikali 3. Oke, betul? Betul. Sekarang pulangnya harus lewat situ lagi, tapi nggak boleh jalur yang udah dilewatin. Misalkan dari Ponorogo ke Surabaya dia lewat yang atas. Surabaya ke sini juga lewat yang atas. Berarti kalau dia balik, ya ingat ya, Ponorogo ke Surabaya dia lewat yang atas nih. Lewat yang ini. Surabaya ke Malang juga lewat yang atas. Berarti kalau dia mau pulang lagi tapi lewat Surabaya boleh, tapi yang ini nggak boleh. Berarti dari Malang ke Surabaya tinggal 2. Surabaya ke Ponorogo tinggal 1. Berarti ini dikali 2 dikali 1. Paham ya? Jadi jalur yang pertama udah diambil, ini juga jalur pertama diambil, berarti Malang ke Surabaya tinggal 2 jalur, Surabaya ke Ponorogo tinggal 1 jalur. Makanya ini dikali 2 dikali 1. Tuh. Jadinya 2 kali 3 6, 6 kali 12 kali 1 berarti 12. Sekarang Ponorogo ke Surabaya 2.
Surabaya ke Malang 3, dia pulang lewat jalur yang Blitar, nggak usah dikurangin, berarti ini 2 dikali 4 ya, karena kan dia Ponorogo ke Surabaya 2, Surabaya ke Malang 3, lewat sini dia 2 cara, lewat sini 4 cara, tinggal dikalikan 2 kali 3 6, 6 kali 2 12 kali 4 berarti 48. Sekarang Ponorogo ke Blitar berarti 4 dikali Blitar ke Malang 2, oke, dikali sekarang kayak tadi, ini kan 4 sama 2, nah anggap aja di lewat atas, Ponorogo lewat atas ke Blitar, Blitar ke sini Malang juga lewat atas yang ini, berarti kalau dia mau pulang lewat Blitar berarti yang ini udah nggak boleh dipakai, tinggal 1. Nah dari Blitar ke Ponorogo tadi udah dipakai yang atas, tinggal berapa? Tinggal 3. Sip. Berarti tinggal kita kalikan 4 kali 2 8, 8 kali 1 8 kali 3 24 gitu. Selanjutnya dari Ponorogo ke Blitar 4, Blitar ke Malang 2 dikali, nah dari Malang ke Surabaya berapa? 3. Surabaya ke Ponorogo 2, berarti 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, berarti 40 dah. Tinggal kita jumlahkan 2 tambah 8 10, 10 tambah 4 14, 14 tambah 8 22. Tinggal kita jumlahkan tadi 2 tambah 8 10 ya, 10 tambah 4 14, 14 tambah 8 22 ya. Di sini kita tulis 2, simpan 2. 2 tambah 1 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 4 16. 9 tambah 4 13, maaf. Ya. 3, 7 tambah 2 9, 9 tambah 13, berarti 132 cara pulang pergi ke Malang, nggak boleh lewat jalur yang sama. Tapi kalau nggak boleh, nah kalau lewat jalur yang sama 196, tapi kalau nggak boleh lewat jalur yang sama 132 cara, seperti itu ya. Ya, Bapak rasa pembahasan kita selesai, cukup sampai sini ya. Jadi pembahasan kita cukup sampai sini ya. Ini kita masih dalam aturan perkalian dan penjumlahan. Minggu depan kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Apa sih itu permutasi dan bedanya apa dengan kombinasi ya. Jadi cukup tidak terlalu susah ya materi ini, hanya kita harus paham aturan segala macamnya. Jadi itulah aturan percakapan ya, semoga dapat dipahami. Apabila kurang jelas silakan hubungi WA langsung ke Bapak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.